Ya, luar biasa dia. Makamnya besar sekali ya. Dan ini batu nisannya besar sekali juga ya di sini ya. Beda dengan batu nisan yang lainnya ya. Ini besar panjang gede. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Ekseni yang ada di mana saja berada. Kita berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini ya. Ya, sobat, kita berada di daerah Desa Tinap, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan di Jawa Timur ya. Kita nanti akan masuk ke makam yaitu Ki Abdul Sujati yang sering ditulis Ki Raden Abdullah Lutfi Sujati Sunan Lawu, dan kita akan nanti ke sana dan siapa tokoh sebenarnya beliau. Oke, itu jangan lupa tetap subscribe, like, komen, dan share kepada teman yang lainnya agar kita semangat untuk berkreasi ya, dan mudah-mudahan ya, diberikan kesehatan lahir batin, keselamatan dunia akhirat, dan rezeki lumuntulan barokah. Oke, itu aja. Yuk kita langsung ke tempat dimana makam beliau. Yuk, silakan. Assalamualaikum Bu. Nggih, monggo. Ya, di sini ya ternyata banyak sekali makam ya dari masyarakat umum, tapi banyak juga makam tua ya, tapi kita tidak tahu makamnya siapa. Yang terpenting ya, untuk semuanya ada juga di depan itu juga makam tua ya, tapi kelihatannya di sini makamnya banyak makam umum ya. Ayo kita sekali lagi ke sana. Nah, ini ya makam beliau. Wah, luar biasa ya makamnya. Di sini seperti kayak bangunan masjid ya, kalau dilihat ya. Dan ini ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, makam Ki Abdul Sujati Syekh Lutfi ya, atau disebut dengan Kiai Ageng Sunan Lawu ya. Di situ beliau lahir pada waktu Jumat Legi tanggal 11 bulan 4 tahun 1664 Masehi. Wafat Kamis Legi tanggal 12 bulan 12 tahun 1771 Masehi. Ya, ini bisa dilihat ya untuk sobat-sobat Eksemi ya. Di sini yaitu dibangun oleh jamaah Lawu Manunggal tanggal 3 bulan 12 tahun 2021. Nah, ini ya, dan diresmikan oleh Mbah Siswanto ya pada Kamis Legi tanggal 9 bulan 2 tahun 2023 18. Iya, silakan monggo. Ya, ini ya, kita bisa dilihat ya, silakan kita bisa masuk. Yes. Assalamualaikum ya. Ya, ya bisa diperlihatkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya, bangunannya luas sekali. Monggo. Waalaikumsalam ya, banyak peziarah juga di sini ya. Ya, sementara kita putar-putar dulu karena ada peziarah yang di sini. Ya, di sini juga ada makam kuno ya. Yaitu ada beberapa, mungkin beliau adalah apa namanya, orang kepercayaan dari beliau ya. Dan di sini juga ya
Jadi ada beberapa makam di sini ya. Makamnya yaitu makam tua juga ya. Nama Ki Abdul Sujati atau yang lebih dikenal dengan gelar Syekh Sunan Lawu merupakan salah satu tokoh spiritual ulama dan pejuang legendaris yang sangat dihormati di kawasan Gunung Lawu, khususnya di wilayah Magetan dan sekitarnya. Sejarah dan kisah hidup beliau berbalut antara catatan sejarah babat tanah Jawa dan tradisi lisan atau tutur masyarakat setempat. Kita masuk dulu. Ya, Assalamualaikum. Ada beberapa versi mengenai siapa sebenarnya Ki Abdul Sujati. Namun versi yang paling kuat di masyarakat Magetan menyambungkan dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Bisa dilihat ya makamnya, ya luar biasa ini ya, makamnya besar, megah ya. Oke, sebelum kita lanjut atau terus ya, saya ingin berdoa tawasul dulu untuk beliaunya ya. Ketika Majapahit mengalami kemunduran, banyak kerabat istana yang melakukan laku spiritual ke hulu atau gunung untuk mencari ketenangan. Beliau adalah seorang ulama sepuh yang memiliki Gunung Lawu sebagai tempat untuk uzlah atau mengasingkan diri dari hiruk-pikuk politik, sekaligus menyebarkan ajaran Islam secara damai kepada masyarakat lereng gunung yang saat ini mayoritas masih memeluk agama Hindu, Buddha atau animisme. Nama Sunan Lawu disematkan karena beliau menjadi penguasa spiritual dan sesepuh di kawasan Gunung Lawu di Magetan. Beliau dikenal sebagai tokoh yang babat alas, membuka wilayah-wilayah pemukiman di lereng Lawu dan mengajarkan cara cocok tanam yang baik kepada masyarakat. Beliau mendirikan tempat-tempat pertampaan yang kemudian difungsikan sebagai pesantren kuno untuk mengajarkan tauhid, akhlak mulia dan syariat Islam. Berdakwah, Ki Abdul Sujati sangat santun dan menghargai budaya lokal, sehingga beliau sangat dicintai dan dihormati melintas sekat agama kala itu. Jejak spiritual Ki Abdul Sujati atau dikenal Sunan Lawu bisa ditemukan di beberapa titik sakral. Salah satu lokasi yang paling sering dikaitkan dengan nama beliau adalah Komplek Makam Jalan Lawu atau petilasan-petilasan yang berada di jalur pendakian Gunung Lawu, Singolawu atau Cemoro Sewu Magetan. Masyarakat setempat percaya bahwa sosok Sunan Lawu didampingi oleh makhluk setia yang mewujud sebagai burung jalak lawu. Burung ini mitosnya sering muncul untuk memberi petunjuk jalan bagi para pendaki yang tersesat dan memiliki niat baik. Warisan nilai dan nilai budaya hingga saat ini, setiap bulan Suro atau Muharram dalam kalender Jawa, masyarakat Magetan sering mengadakan ritual bersih desa atau napak tilas untuk menghormati jasa-jasa Ki Abdul Sujati atau dikenal Sunan Lawu. Warisan nilai dan nilai budaya hingga saat ini, setiap bulan Suro atau Muharram dalam kalender Jawa, masyarakat Magetan sering mengadakan ritual bersih desa atau napak tilas untuk menghormati jasa-jasa Ki Abdul Sujati atau dikenal Sunan Lawu. Nilai-nilai yang ditinggalkan beliau meliputi pelestarian alam, larangan merusak pohon, dan membunuh hewan di Gunung Lawu. Salah satu ajaran ekologis beliau mengedap gotong royong dan kedamaian antar sesama. Ya, kita sudah berdoa ya. Ya, luar biasa ya. Namanya besar sekali ya. Dan ini batu nisannya besar
sekali juga ya. Beda dengan batu nisan yang lain, besar panjang itu. Ya. Oke, itu aja ya, mudah-mudahan ya, apa yang kita doakan ya Allah mewujudkan ulama. Oke, itu aja. Yuk, sedang ya, bisa dilihat ya. Dan mudah-mudahan ini bisa untuk mengenal atau beliau dikenal masyarakat umum ya, dan dikenal jasanya, dan jasa beliau bermanfaat bagi ulama manusia yang ada. Adanya ulama ya, Indonesia menjadi baik semuanya. Oke, Sobat Eksemi, itu aja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Bila ada kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Atur kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.